UAS yang kemarin ya, soal UASnya kemarin dulu. Nanti kalau ada waktu kita lanjut ke soal-soal UAS yang berikutnya. Atau dari teman-teman ada yang mau ditanya dulu nggak? Mungkin ada soal yang mau dibahas atau ada konsep yang mau dibahas dulu gitu mungkin sebelum kita mulai. Misalkan nggak ada, nanti aku langsung aku bahas mulai dari tahun 2024 aja dulu ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain, langsung tanya aja, potong aja nggak apa-apa. Oke, ini soal yang nomor satu yang kemarin tentang spektrometer massa, ya kan? Yang mana ada dua bagian, dia terdiri dua bagian, ada selektor kecepatan sama siklotronnya. Oke, jadi sebenarnya spektrometer massa itu gunanya buat apa? Jadi sebenarnya itu gunanya buat mendeteksi di suatu di suatu campuran gitu mungkin ya bisa dibilang suatu campuran atau suatu benda gitulah, suatu benda di sana tuh dicek ada senyawa apa sih di dalam sana, di dalam bendanya itu gitu. Lewat spektrometer massa ini gitu. Nah, jadi misalkan nih spektrometer massa itu kita mulai dari benda. Misalnya ada benda di sebelah sini, ada benda gitu. Ada benda. Nah, bendanya itu kan punya partikel ya. Bendanya punya partikel. Nah, partikel si benda ini itu bakal dikasih kecepatan terlebih dahulu, dikasih kecepatan sampai dia bergerak dan nanti masuk ke spektrometer massa. Lebih tepatnya masuk ke selektor kecepatan terlebih dahulu. Jadi ini ada yang namanya selektor kecepatan, sama ini ada yang namanya siklotron. Gitu. Oke, jadi nanti ada suatu benda yang ada partikel gitu, partikel yang dilewatkan ke dalam selektor kecepatan. Nah, dalam konteks soal ini, partikelnya itu berupa elektron, ya. Partikelnya berupa elektron. Bentar, mana sih elektron ya? Oh, nih elektron. Partikelnya berupa elektron. Jadi elektron dilewatkan ke dalam sebuah spektrometer massa, gitu. Oke. Nah, katanya, oh ya, karena elektron ini dilewatkan, maka dia punya kecepatan ya. Dia punya kecepatan, gitu. Dia punya kecepatan sebesar v. Oke, katanya pada bagian selektor kecepatan diberikan medan magnet sebesar 5 mili Tesla, diberikan medan magnet sebesar mili Tesla. Oke, jadi sebenarnya buat apa sih ada selektor kecepatan ini? Kenapa di selektor kecepatan itu ada medan magnet sama ada medan listrik? Oke, jadi sesuai dengan namanya, nah, suatu benda itu kan terdiri atas banyak partikel sebenarnya, terdiri atas banyak partikel. Nah, selektor kecepatan ini membuat kita bisa menyeleksi partikel mana yang mau kita cek masanya, partikel mana yang mau kita cek masanya, gitu. Jadi hanya hanya benda-benda dengan kecepatan tertentu saja yang bisa melewati selektor kecepatan. Oke. Jadi sebenarnya by default di selektor kecepatan ini itu awalnya terdapat medan listrik terlebih dahulu. Awalnya terdapat medan listrik. By default terdapat medan listrik. Yang mana katanya eh, medan listriknya sebesar 4 kali 10 pangkat 4 voltmeter. Oke, jadi supaya gampang kita bikin acuan saja ya. Kita bikin acuan kartesius gitu untuk apa? Untuk positif ke atas dan negatif ke negatif ke bawah dan kanan dan kiri gitu. Oke, karena ini katanya energi listriknya bernilai positif ya, 4 kali 10 pangkat voltmeter gitu. Maka aku anggap ada medan listrik yang ke arah atas karena dia positif. Ada medan listrik yang ke arah atas gitu. Oke. Nah, karena yang dilewatkan ini berupa elektron, yang mana elektron itu punya muatan, dan apa yang terjadi ketika muatan itu bertemu sama medan listrik. Ini udah kita pelajari sebenarnya waktu UTS. Ketika medan listrik itu bertemu sama suatu muatan, maka yang terjadi adalah akan terjadi yang namanya gaya Coulomb yang searah dengan medan magnet. Karena medan magnetnya itu ke arah atas sana, ke arah atas, maka eh, akan muncul yang namanya gaya kolom. Muncul gaya kolom yang ke arah atas juga.
Kenapa di sini muncul gaya kolom? Lagi-lagi karena partikelnya itu punya muatan, gitu. Ketika medan listrik ketemu sama partikel bermuatan, maka akan muncul gaya yang namanya gaya kolom, gitu. Nah, kalau muncul gaya kolom di sini, kalau muncul gaya kolom di sini, yang awalnya elektron itu bergerak ke arah kanan, bergerak normal-normal aja ke arah kanan, tapi tiba-tiba ada gaya ke atas, didorong sama gaya ke atas, apa yang terjadi? Elektronnya bakal jatuh, ya kan? Elektron itu bakal jatuh ke sana, nggak jadi lewat, tapi bakal jatuh ke sana gara-gara si gaya kolom, gitu kan? Nah, inilah konsep dari si selektor kecepatan itu. Jadi dia bakal menyeleksi partikel mana yang bisa lewat. Kalau misalkan dia nggak cocok, dia bakal terdorong sama selektor sama si gaya kolom ini sehingga dia bakal jatuh, gitu. Nah, karena kita mau menyeleksi suatu partikel, maka kita pengen ada yang lewat, ya kan? Kita pengen ada yang lewat. Kalau misalkan cuma pure begini doang, yang ada semua semua apa semua partikel mau itu gimana pun ya bakal jatuh-jatuh juga gara-gara si gaya kolom, ya kan? Kalau misalkan cuma begini doang, begini doang eh, skemanya begitu. Nah, oleh karena itu, karena kita tuh pengen ada yang lolos, maka kita tuh nggak pengen eh, kita pengen ada ada elektron yang nggak tertarik ke sana. Nah, sesuai dengan gaya hukum Newton gitu, di mana pergerakan suatu benda itu bergantung sama gaya yang mempengaruhi. Jadi supaya suatu elektron ini bisa lewat ke sana, maka selain ada supaya dia tetap konstan, lurus-lurus aja, maka supaya ada karena ada gaya kolom yang ke atas, maka harus ada sesuatu gaya tambahan yang mengarah ke bawah untuk menghilangkan gaya kolomnya. Begitu. Harus ada partikel yang mengarah ke bawah, gaya yang mengarah ke bawah untuk menghilangkan gaya kolomnya. Ada gaya lain gitu. Ada gaya lain yang yang harus dimiliki sama si partikel ini supaya dia bisa menyeimbangkan antara gaya kolom sama gaya yang ke bawah gitu. Kalau gaya kolom, kalau gaya kolom sama gaya yang ke bawah ini ternyata ternyata bernilai sama, maka yang terjadi adalah ya bendanya bakal lurus-lurus aja karena sigma F-nya kan sama dengan nol begitu. Kalau misalkan ternyata gaya kolomnya tetap lebih kuat, yang terjadi adalah ya dia bakal jatuh ke atas sana. Tapi kalau misalkan ternyata gaya yang ke bawah ini itu lebih kuat, dia bakal jatuh ke bawah dan gak akan lolos juga. Jadi untuk membuat partikelnya itu lolos, kita harus bikin gaya kolom sama dengan gaya yang ke bawah ini. Nah, tapi apa gaya yang ke bawah ini? Apa gaya yang kita bisa bikin supaya bisa melawan gaya kolom ini? Nah, jawabannya adalah kita menggunakan yang namanya gaya magnet FB begitu. Kenapa sih gaya magnet? Ingat, kalau gaya magnet itu bisa muncul karena adanya medan magnet dan adanya partikel bermuatan yang bergerak. Nah, sekarang kan kita udah punya partikel bermuatan yang bergerak. Ada partikel bermuatan yang bergerak. Artinya kita tinggal menambah satu hal lagi, kita menambah satu hal lagi supaya bisa muncul yang namanya gaya magnet. Oleh karena itu kita menggunakan gaya magnet yang ke arah bawah sini untuk menyimbangkan medan magnetnya. Gitu. Nah, sebenarnya ini nggak ditanya ya, tapi buat ini aja, buat pengetahuan aja eh, kita kan mau bikin gaya magnetnya ke bawah. Sementara kecepatan itu mengarah ke kanan. Ingat, nilai dari gaya magnet itu akan sama dengan Q dikali sama vektor V, vektor V di cross dengan vektor B, yaitu vektor medan magnet. Nah, karena kita pengen gaya magnet itu tuh ke bawah, kita bisa gunakan aja aturan tangan kanan. V-nya itu, V-nya ke kanan ya, V-nya ke kanan, V-nya ke kanan, dan kita pengen F-nya ke bawah. Kita pengen F-nya ke bawah. Pakai aturan kanan-kanan supaya F-nya ke bawah, maka secara logis harusnya B-nya itu masuk ke dalam bidang. Ya, F-nya, V-nya V-nya ke kanan, B-nya ke B-nya V-nya ke kanan, B-nya itu keluar bidang, V-nya ke kanan, B-nya keluar bidang, maka akan mendapatkan nilai F yang ke bawah. Tapi karena ini adalah elektron, maka eh, kebalikannya gitu. Jadi kita tidak bisa menggunakan aturan tangan kanan untuk elektron karena muatannya negatif. Jadi untuk supaya mudah kita gunakan aturan tangan kiri untuk elektron gitu. Berkebalikan untuk elektron. Jadi supaya F-nya itu ke bawah dengan V yang ke kanan, maka B-nya harus masuk ke dalam bidang. B-nya harus masuk ke dalam bidang supaya menghasilkan F yang ke bawah gitu. Jadi nanti nilai dari B-nya itu harus masuk ke dalam bidang. Begini. Nah, ini B-nya masuk ke dalam bidang. Gitu.
ya. Kalau elektron itu ya kalau mau gampang ya, elektron itu gunakan aturan tangan kiri. eh, untuk proton yang muatan positif itu gunakan aturan tangan kanan. Ya sebenarnya sih karena ini aja, karena Q-nya negatif di sini, Q-nya negatif, jadi nanti nilai F-nya bakal negatif juga di sini, begitu. Maka nanti V cross B-nya itu akan menghasilkan arah yang kebalikan. Jadi kita gunakan aturan tangan kiri. Oke, oke, balik lagi. Supaya elektronnya ini bisa lolos dari selektor kecepatan, apa yang harus kita lakukan supaya lolos? Maka nilai dari F kolom itu harus sama dengan F magnet, ya. Atau lebih tepatnya kalau mau dari awal banget ya, sigma Fy itu harus sama dengan 0, di mana F kolom dikurang Fb harus sama dengan 0. Berarti F kolom itu harus sama dengan Fb. Gitu. Nah, ini adalah uh, syarat supaya elektronnya bisa lolos. Syarat supaya elektron bisa lolos. Oke, diingat lagi, F kolom itu apa? F kolom itu adalah besar muatan dikali sama besar medan magnetnya. Kalau kita ambil mutlaknya saja ya, kita ambil besarnya saja, maka F kolom itu akan sama dengan besar muatan dikali sama besar medan magnet. Sorry, medan listrik. Sementara kalau misalkan gaya magnet itu besarnya adalah besar besar muatan dikali dengan kecepatannya dikali dengan besar medan magnetnya, begitu. Q-nya bisa dicoret, maka kita dapatkan nilai dari kecepatan supaya elektronnya bisa lolos itu adalah E dibagi sama B, begitu. Oke. Jadi hanya benda-benda dengan kecepatan tertentu saja, hanya benda-benda dengan kecepatan segini yang bisa lolos dari selektor kecepatan. Artinya, kalau bendanya itu memiliki kecepatan yang kurang atau tidak atau kurang atau lebih, intinya tidak sama dengan E per B ini, maka yang terjadi adalah elektronnya bakal jatuh ke atas atau jatuh ke bawah. Begitu. Dan sekarang udah dikasih tahu tuh nilai dari E-nya yaitu 4 kali 10 pangkat 4. Berarti V-nya si elektron supaya dia bisa lolos adalah 4 kali 10 pangkat 4 volt per meter dibagi sama B-nya ini 5 mili Tesla. 5 mili Tesla. 5 mili itu 10 pangkat minus 3 ya. 10 mili Tesla. Begini. Berarti didapatkan nilai dari kecepatan elektronnya itu akan sama dengan berapa tuh? Uh, 4 per 5, 0,8, 8 kali 10 pangkat 6 ya. 10 pangkat 6 meter per second. Gitu. Jadi kecepatan elektron yang bisa lolos itu adalah sebesar itu. Kalau misalkan dia kurang atau lebih, yang ada dia bakal jatuh gitu. Jadi ketika elektronnya ini lewat ke sana, gitu, dia bakal memiliki kecepatan sebesar sebesar 8 kali 10 pangkat 6 meter per second, begitu. Oke, ini sebesar V. Oke. Nah, sekarang kita itu bagian selektor kecepatan. Oke, yang kita sekarang masuk ke bagian siklotron. Nah, di bagian siklotron inilah tempat terjadi di mana kita bisa mengukur nilai dari massa si partikel yang lewat ini. Aslinya seperti itu. Asli dari tujuan utama kita menggunakan spektrometer massa adalah menentukan massa. Tapi ya karena di soal ini dimintanya diameter ya udah nggak ada masalah juga sih, konsepnya tetap sama juga gitu. Oke, jadi di siklotron itu ada apa? Di siklotron ini katanya ada medan magnet. Ada medan magnet B2 yang dihasilkan oleh selenoida dengan kerapatan 250 lilitan per meter dengan arus 10 per pi. Oke, jadi karena di sini nggak dikasih tahu arah medan magnetnya kemana, jadi bisa diasumsikan aja ya, asumsikan saja medan magnetnya itu B2 itu mengarah ke dalam. Asumsikan saja seperti itu. Oke, ini B2 ya, mengarah ke dalam. Nah, lagi-lagi apa yang terjadi ketika ada suatu partikel bergerak dengan kecepatan tertentu dan ada medan magnet di dalamnya. Maka kalau ada medan magnet dan ada partikel bermuatan yang bergerak dengan kecepatan tertentu, maka yang terjadi adalah partikel tersebut akan menerima gaya, yaitu gaya magnet. Begitu. Nah, tapi sebelum ke sana, coba kita lihat dulu yang bagian B. Katanya ditanya itu besar medan magnet pada siklotron. Kalau misalkan medan magnet itu berasal dari solenoida. Oke. Aku sebenarnya juga kagak hafal, guys, buat
eh, rumus solenoida itu apa. Jadi sebenarnya bisa diturunin sendiri aja. Solenoida itu kan seperti ini bentukannya, gitu, gitu. Di sini ada arus listrik, misalkan arus listriknya mengarah ke arah sana, ada arus listrik I, gitu. Nah, kita mau menghitung besar medan magnet yang ada di dalam solenoida ini. Untuk itu kita gunakan saja lintasan ampere. Kita gunakan lintasan ampere yang berbentuk kotak seperti ini, berbentuk kotak seperti ini. Lebih tepatnya lintasannya itu begini, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Ingat hukum ampere ya, hukum ampere di mana integral ruang tertutup dari B dot dA, B dot dA ini akan sama dengan I n close, I n close dikali sama mu nol, begitu kan? Oke, berarti karena kita di sini menggunakan lintasan ampere yang berbentuk segi empat, maka nilai dari dA-nya harus segi empat. Tapi lihat di sini, untuk yang mengarah ke arah kanan, yang sebelah sini mengarah ke arah kanan, maka nilai dari IN close-nya, nilai dari IN close-nya akan sama dengan IN close. Betul? Akan sama dengan IN close. Aku tulis di sini I1 ya. Aku tulis di sini I1, 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 ini I2, ini I3, ini I4. Gini. Berarti nilai dari B dot DA-nya, nilai dari DA-nya, sorry, nilai dari DA-nya itu harusnya bakal jadi B dikali sama panjang lintasan ampere dari sini ke sini, anggaplah panjangnya sebesar L, panjangnya sebesar L, berarti L, gitu. Nah, kalau yang ke atas sini, kalau ke atas sini misalkan panjangnya L juga, yang ke atas sana itu karena arah dari B dan A-nya itu tegak lurus ya, B-nya aku anggap mengarah ke sana juga, B-nya itu mengarah ke sana juga, sorry lupa. B-nya mengarah ke arah sana. Karena arah antara B sama nilai dari L ini tegak lurus, maka nilai dari dotnya adalah 0. Sehingga nilai dari yang I2 ini akan sama dengan 0. Karena B dot BA, B dot, sorry bukan BA ya, maaf, aku baru sadar kok DA ya. B dot DS, maaf, maaf. Ini kan hukum ampere. B dot DS, gitu. Oke, aku ulang sedikit. Nilai dari B.ds-nya, nilai dari B.ds-nya, itu akan sama dengan B dikali panjang lintasan ampere. Lintasan ampernya itu untuk yang I1 yang ke sebelah sana, untuk yang I1, itu hanyalah sebesar L, ya kan? L didot sama B, yang mana akan karena dia saling sejajar, maka B dot L sama dengan B dikali L saja, gitu. Sementara kalau yang ke atas sana, nilai dari B.L-nya karena dia tegak lurus, nilai dari dotnya itu akan sama dengan 0 gitu. Jadi tambah 0. Sementara kalau yang di sebelah sini, yang di atas sini, itu tidak ada arus. Tidak ada arus. Tidak ada arus artinya apa? Ya tidak ada medan magnetnya. Begitu. Oleh karena itu nilai dari panjang ampere yang ada di I3 itu juga 0 gitu. Lagi-lagi yang ke bawah sini, dia dia itu yang I4 dia juga tegak lurus terhadap B. Maka yang terjadi adalah uh, nilai dari B.L-nya, nilai dari B.DS-nya itu akan menjadi 0 juga. Maka seperti ini jadinya. Tambah 0 begitu. Sama dengan IN close dikali sama mu 0. Begitu. Oke, maka nilai dari besar medan magnet di solenoida itu akan menjadi IN close dikali sama mu 0 dibagi sama L. Begitu. Nah, sekarang karena nilai dari IN close ini adalah jumlah dari seluruh I yang ada di lilitan ini, gitu. Anggap satu kali lilitan yang ada di sebelah sini itu memiliki arus sebesar I, gitu, memiliki arus sebesar I, maka nilai dari IN close itu akan sama dengan I dikali dengan jumlah lilitan, ya. Satu kali lilitan ini pun jumlahnya I, karena kita nggak pengen cuma satu lilitan doang, tapi seluruh yang masuk ke sini, maka jumlah I yang masuk itu adalah I di satu lilitan dikali dengan jumlah lilitan. Maka ini nilai dari B-nya akan sama dengan I dikali N dikali mu 0 dibagi sama L, begitu. Nah, sekarang lihat di sini, kan berarti B itu akan sama dengan besar arus dikali sama N per L. N per L ini apa sih? N per L ini adalah ya sesuai dengan
rumusnya aja. N itu adalah jumlah lilitan dan L itu adalah panjang. Yang berarti ini adalah jumlah lilitan per panjang. Lilitan per per meter panjang gitu, per panjang. Nah, tadi di soal itu kan ada informasi ya. Ada informasi bahwa nilai dari solenoida itu adalah kerapatannya 250 lilitan per meter. Ini artinya adalah si N per L tadi. N per L. Begitu. Nah, ya udah tinggal dimasukin saja semuanya karena udah tahu ya. Berarti B akan sama dengan I-nya tadi 10 per pi, 10 per pi dikali sama N per L-nya tadi 250 lilitan per meter dikali sama mu 0 permeabilitas vakum 4 pi kali 10 pangkat minus 7. Ya ini bisa dihitung hasilnya nanti bakal dapat berapa tuh? 250 kali 4 1000, 1000 kali 10 10 pangkat minus 3 ya. 10 pangkat minus 3 mili Tesla. Kok mili Tesla? Maaf. 10 pangkat 3 Tesla. Atau ya sekitar 1 mili Tesla. Begitu. Oke, jadi itu adalah besar medan magnet di siklotron. Ini akan jadi B2, by the way. Ini adalah medan magnet di siklotron. Medan magnet di siklotron. Begitu. Oke, itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga yang ditanya itu adalah diameter lintasan elektron di dalam siklotron. Oke, sekarang sebelum kita ke sana, coba kita lihat lagi gambarannya seperti apa sih. Oke, nah karena tadi balik lagi karena di sini di siklotron ini terdapat suatu muatan yang memiliki kecepatan tertentu dan berada di dalam jangkauan medan magnet, maka yang terjadi adalah si muatan ini akan mengalami yang namanya gaya kolom. Gaya kolom ke arah mana? Tinggal pakai aturan tangan kiri karena ini negatif ya, karena ini muatan elektron, pakai aturan tangan kiri. Jadi V-nya ke arah kanan, V-nya ke arah kanan, jempol ke arah kanan, terus B itu berarti ke arah masuk ke dalam bidang, B ke depan masuk ke dalam bidang, maka yang didapatkan adalah nilai dari F-nya itu ada si telunjuk kita, si jari tengah kita itu akan mengarah ke bawah. Nah, aku ulangin, V atau jempol itu ke kanan, B-nya itu ke arah B-nya jari telunjuk itu ke arah masuk ke dalam bidang atau ke arah depan, dan sementara nilai dari jari tengahnya akan menjadi ke arah bawah, begitu ya. Maka nilai dari atau besar dari gaya magnetnya itu akan mengarah ke bawah. Nah, gitu. FB-nya akan ke arah ke bawah. Ini FB2. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika bendanya memiliki kecepatan ke sana, memiliki kecepatan ke arah sana, tapi dia ada gaya yang mendorong untuk ke arah bawah. Nah, yang terjadi adalah alih-alih partikelnya itu bergerak maju terus, tapi gara-gara ada gaya yang ke bawah, maka nanti nilai si partikelnya ini akan bergerak seperti ini. Gitu. Akan jatuh kayak begini. Akan membentuk suatu lintasan jatuh seperti ini. Gitu ya. Dan ketika bendanya udah sampai di sini, maka nanti bendanya akan memiliki kecepatan ke arah sana. Betul? Kecepatannya ke arah sana. Oke? Nah, lagi-lagi ketika karena muatan ini masih memiliki kecepatan, muatannya masih memiliki kecepatan, dan ada medan magnet di dalamnya, maka yang terjadi adalah si bendanya akan mengalami gaya kolom lagi. Tapi sekarang berbeda gaya kolomnya. Karena nilai dari V-nya berbeda. V-nya sekarang ke bawah, tapi gaya magnetnya tetap. Jadi gunakan lagi aturan tangan kiri untuk elektron, V-nya atau jempol ke bawah, V-nya jempol ke bawah, kemudian B-nya itu ke arah masuk ke dalam bidang, ke arah depan, masuk ke dalam bidang telunjuknya, maka nanti nilai dari arah dari jari tengah kita itu akan mengarah ke arah kiri gitu. Nah, itu adalah gaya magnetnya. Jadi ketika si bendanya, si muatannya itu ada di sebelah sini dan memiliki kecepatan ke bawah sana, maka yang terjadi adalah terdapat gaya magnet yang ke arah sana, mengarah ke arah sana. Nah, ini juga FB2 gitu, sama. Nah, lagi-lagi bendanya aslinya mau bergerak ke sana, mau bergerak ke bawah, tapi dia ditarik sama gaya magnet yang ke arah kiri. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi bendanya bakal melengkung kayak begini. Ya kan? Yang aslinya mau ke bawah, tapi dia ditarik. Maka dia akan melengkung seperti ini. Kayak gini. Nah, sehingga membentuk luasan setengah lingkaran. Begitu.
begitu. Oke, nah sebenarnya kalau nanti dilanjutkan ya, kalau nanti dilanjutkan, si bendanya ini bakal membentuk lintasan berbentuk lingkaran, lintasan orbit berbentuk lingkaran, begitu. Kalau dilanjutkan dia bakal membentuk lintasan orbit bentuk lingkaran seperti ini, begitu. Nah nanti si bendanya ini bakal terus berputar, 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 begitu, sehingga melakukan yang namanya gerak melingkar, begitu. Oke, nah sekarang ingat-ingat lagi, yang namanya gerak melingkar itu pasti dong ada yang namanya itu gaya sentripetal di gerak melingkar. Kalau ada gerak melingkar, pasti ada yang namanya gaya sentripetal. Ada gerak melingkar, pasti ada yang namanya gaya sentripetal. Jadi kalau misalkan ini tadi si muatan ya, ini si muatan itu gerak ke sana, maka nanti ada gaya, ketika dia bergeraknya ke kanan, ada gaya magnet yang mengarah ke bawah. Ketika dia nanti ada di sebelah sini dan bergerak ke bawah, V-nya ke bawah, akan ada gaya magnet yang ke arah kiri. Gitu. Sementara ketika dia ada di bawah sini dan bergerak ke arah sana, muatannya, maka dia akan punya medan gaya magnet yang ke arah atas. Sementara ketika dia ada di sebelah sini dan bergerak ke atas, maka nanti medan gaya magnetnya akan mengarah ke arah kanan gitu. Lebih tepatnya gaya mau dimanapun letak dari si muatan itu gaya magnetnya akan selalu menuju ke arah pusat. Lagi-lagi tadi di gerak melingkar, gaya apa yang selalu menuju ke arah pusat? Yaitu adalah gaya sentripetal. Nah, jadi pada kasus gerak melingkar, pada kasus gerak melingkar si elektron ini, yang terjadi adalah gaya magnet, lebih tepatnya gaya magnet yang kedua tadi, Fb2 tadi, itu berperan sebagai gaya sentripetal. Berperan sebagai gaya sentripetal di orbit lingkaran tersebut. Nah, kalau mungkin kalau misalkan ini bingung gitu, ini juga terjadi pada bulan mengelilingi bumi, teman-teman. Bulan mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari. Nah, itu yang terjadi. Bulan dan bumi memiliki yang namanya gaya gravitasi dan gaya gravitasinya berperan sebagai gaya sentripetal. Sehingga nanti bulan itu mengitari bumi gitu. Nah, pada konteks yang ini, yang berperan sebagai gaya sentripetal itu adalah gaya magnet. Gaya magnet berperan sebagai gaya sentripetal di orbit lingkaran ini. Nah, karena gaya magnet ini berperan sebagai gaya sentripetal, maka sudah pasti nilai dari gaya magnetnya harus sama dengan gaya sentripetal gitu. Lagi-lagi gaya magnet besarnya adalah Q dikali kecepatannya dikali dengan medan magnetnya B2 begitu. Sementara gaya sentripetal, ingat-ingat lagi, gaya sentripetal itu adalah massa dikali percepatan sentripetal atau percepatan sentripetal itu adalah V kuadrat per R begitu. V kuadrat per R ya. Jadi dia bergantung sama nilai dari R-nya. Oke. Nah, karena di soal tadi kita diminta untuk mencari diameter ya, diminta untuk mencari nilai dari diameter, maka kita bisa mencari nilai R-nya dulu. Nilai R-nya dulu, ini kan bisa dicoret satu, maka nilai dari R-nya itu akan sama dengan massa dikali kecepatan dibagi Q dikali sama B2. Nanti dapat R-nya berapa? Nah, massanya karena ini elektron ya gunakan massa elektron. Di soal sebenarnya udah dikasih yaitu 9,1 kali 10 pangkat minus 31. Nah, kecepatannya ini adalah kecepatan ketika memasuki siklotron. Yang tidak lain tidak bukan adalah kecepatan yang udah kita cari yang sebelah sini. Begitu. Jadi ini dikali sama 8 kali 10 pangkat 6. Dibagi sama muatan elektron. Muatan elektron itu tadi udah dikasih juga di soal. 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 dikali sama medan magnet yang ada di siklotron. Dan medan magnet ada di siklotron itu adalah medan magnet di solenoida ini, yang tadi itu. Yang udah kita hitung, yaitu 10 pangkat minus 3 Tesla. Nah ya udah, semua ini tinggal dihitung, nanti dapat nilai R-nya berapa tuh. Coba dihitung dulu. 9,1 kali 10 pangkat minus 31 dikali 8 kali 10 pangkat 6 dibagi sama 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dikali 10 pangkat minus 3. Dapatnya itu sekitar 0,0455 meter. Dapat nilai R-nya atau radiusnya
yaitu 0,0455 meter. Nah, berarti diameternya tinggal 2 kali R ya. Tinggal 2 kali R, ini akan jadi 0,091 0,091 meter atau sekitar 9,1 sentimeter begitu. Ya, jadi begitu untuk soal yang nomor satu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? BTW, kalau bisa tanyanya, kalau ada yang mau ditanyain langsung on mic saja ya. Aku nggak ngeliat chat soalnya. Sorry. Bentar. Ya, oke. Sip. Oke, itu untuk yang nomor satu. Jadi ini dasarnya cuma ini aja sih. Gaya listrik ya. Oke. Gaya magnet, sorry, itu gaya listrik. Oke, kita lanjut ke yang nomor dua. Oh ya, kalau tadi kan aku bilang sebenarnya fungsi utama dari spektrometer massa itu adalah ini ya, buat mencari massa ya. Ya, sama sebenarnya modalnya dari sini gitu, dari persamaan sentripetal sama dengan gaya sentripetal sama dengan gaya magnet. Itu yang dicari massa biasanya. Karena R itu jari-jari itu observable. Jadi kita bisa bisa kita ukur gitu lah, bisa kita ukur. Jadi yang kita nggak bisa ukur kan massanya. Nah, jadi massanya yang kita cari gitu. Oke, lanjut. Oke, katanya sebuah kawat membentuk loop persegi dengan panjang sisi 2 cm. Jadi dari sini ke sini itu 2 cm dan ke atas juga 2 cm. 2 cm, ini pun juga 2 cm. Oke, terus katanya eh, hambatan di kawat 0,2 ohm dan di dalam kawat itu ada medan magnet yang arahnya keluar bidang kertas. Dengan besar medan magnet bervariasi sesuai dengan rumus B ini segini. Jadi dia fungsi T dan juga fungsi Y ya, fungsi sumbu Y. Oke. Kemudian yang ditanya adalah pada saat 2,5 detik ya, besar dari gaya listrik. Oke, kita coba yang A dulu, besar dari gaya listrik. Oke. Eh, gaya listrik yang gaya listrik itu bisa terjadi karena ada yang namanya induksi elektromagnet, ya kan? Dan induksi elektromagnet ini hanya terjadi jika pada suatu daerah, pada suatu area, beda nilai dari flux magnet itu berubah-ubah, ya. Jadi listrik atau beda tegangan itu hanya bisa muncul kalau misalkan nilai dari flux magnet yang ada di suatu area tertentu itu dia berubah-ubah. Oleh karena itu, nilai dari epsilon itu akan sama dengan negatif D flux magnet dt gitu. Hanya bisa terjadi kalau nilai dari flux magnetnya berubah-ubah. Oke, flux magnet apa? Flux magnet itu adalah B dikali B dot A, sorry. B dot A. Nilai dari flux magnet itu adalah vektor B didotkan dengan vektor luasannya, B dot A. Atau kalau dalam kita ngambil besarnya saja, flux magnet itu akan sama dengan B dikali sama A dikali sama cos theta. Di mana theta ini adalah sudut antara sudut antara vektor luasan, vektor luasan dan vektor B dan vektor B begitu. Nah, sekarang kita lihat di sebelah sini, pada konteks yang di sebelah sini ya, karena medan magnetnya itu dia mengarah keluar bidang, dan luasannya seperti ini, maka nanti vektor dari luasan sama vektor dari medan magnet akan searah. Ya, pada konteks ini, vektor medan magnet dan vektor A searah, gitu. Dan vektor luasan searah, gitu. Sehingga nilai dari tetanya akan sama dengan 0, begitu. Oke, jadi sisanya nilai dari flux magnet itu adalah B dikali sama A, begitu. Nah, untuk menghasilkan tegangan listrik, berarti nilai dari si fluxnya ini harus berubah-ubah. Kalau kita lihat di sini, flux kan sama dengan B kali A. Berarti supaya fluxnya berubah, setidaknya salah satu dari B atau A-nya harus berubah juga, ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini,
Nilai dari A-nya kan tetap segini-segini aja, tetap 2 kali 2 aja, tetap 2 senti kali 2 senti. Berarti A-nya nggak berubah. Nah, berarti yang berubah apa? Yang berubah adalah nilai dari B-nya, begitu. Nilai dari B-nya. B-nya berubah-ubah. Oke. Nah, tapi B-nya ini berubah-ubah terhadap dua hal, yaitu terhadap P sama terhadap Y. Dan yang diperhitungkan dari untuk menghitung tegangan listrik induksi, maka yang diperhitungkan adalah perubahan terhadap waktunya saja, bukan eh, bukan terhadap sumbu Y atau sumbu X-nya, begitu. Jadi yang diperhitungkan hanya terhadap waktu. Oleh karena itu, nilai dari sumbu Y-nya ini harus kita hilangkan terlebih dahulu. Yang mana kita akan mencari nilai dari B total sebenarnya, B total. Jadi kan kalau misalkan B yang di sebelah sini, B yang di sebelah sini itu adalah nilai B pada sumbu Y tertentu dan pada waktu tertentu. Sementara kan kita kan bentuknya luasan nih, bukan suatu garis. Oleh karena itu kita harus mencari nilai dari B total. B total semua ini itu berapa gitu. Ya, lagi-lagi karena ini adalah total, berarti udah ketebak harusnya kita akan menggunakan apa untuk mencari B total? Untuk mencari B total, kita akan menggunakan yang namanya integral aja. Jadi kita integralkan. Jadi kita jumlahkan nilai B untuk semua bagian yang ada di sebelah sini, begitu. Oke. Nah, karena di sini kita nilai dari B-nya ini kita mau mencari dalam bentuk suatu luasan, maka integralnya ini berupa integral lipat 2 pada daerah S misalkan gitu. Misalkan ini adalah daerah S ya, adalah daerah S, integral lipat 2 dari S B di, eh, ditegalkan terhadap DA begitu. Nah, untungnya ini integralnya damai. Kenapa? Karena ini hanya integral lipat 2 pada daerah persegi. Integral lipat 2 pada daerah persegi. Oleh karena itu, integralnya juga juga mudah. Kita tidak perlu kalau mau nuker-nuker nilai dari dx dy-nya juga nggak ada masalah gitu. Jadi untuk yang ini aku bikin saja akan jadi integral dari 0 sampai 2 kali 10 pangkat minus 2 dan integral dari 0 sampai 2 kali 10 pangkat minus 2 b dx dy begitu. Oke, dibikin seperti ini saja. eh, dx-nya itu adalah dari sini ke sana, ya. Jadi 0 sampai 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Dan y-nya itu dari bawah sini ke sana. Jadi 0 sampai 2 juga, begitu. Dan karena ini B-nya sama dengan 3T kuadrat Y, berarti bisa aku ganti saja, bisa diganti saja. B totalnya akan sama dengan integral 0 sampai 2 kali 10 pangkat minus 2, integral 0 kali 2 kali 10 pangkat minus 2. B-nya itu adalah berapa tadi? 3T kuadrat Y, 3T kuadrat Y, dx, dy, begitu. Nah, ini diintegralkan terhadap X. Ini kan nggak ada variabel X-nya ya, berarti semuanya bisa konstan keluar, begitu. Oleh karena itu, nilai dari B totalnya setelah diintegralkan terhadap X itu akan menjadi integral 0 sampai 2 kali 10 pangkat minus 2 dari 3T kuadrat Y dikali sama X dari 0 sampai 2 kali 10 pangkat minus 2. Begitu. Oh ya, ini X by the way, sorry, sorry. Ini X sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2. Sorry, 0. Maaf, maaf, maaf. 0 dan 2 kali 10 pangkat minus 2. Sehingga didapatkan nilai dari B totalnya, itu akan sama dengan integral dari 0 sampai 2 kali 10 pangkat minus 2. Tadi berarti jadinya 6 kali 10 pangkat minus 2 T kuadrat Y dy. Gitu ya. Nah, berarti kita bisa mencari nilai dari integral ini kan karena ini berupa konstanta ya, berarti bisa keluar saja. Kita integralkan saja terhadap Y. Apaan integral Y dy nanti turunannya? Berarti kan tinggal 6 kali 10 pangkat minus 2 T. Integral dari anti turunan dari Y itu adalah setengah setengah Y kuadrat dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2. Begitu. Nanti dapatkan nilai dari B totalnya itu akan sama dengan setengah setengah dikali sama Y kuadrat. 2 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Aku dapatnya itu
1,2 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Nah, ini adalah 10 pangkat minus 2 T, sorry. T-nya ketinggalan. T Tesla. Begitu. Ini adalah biaya totalnya. Nah, ya udah, berarti kita dapatkan nilai dari flux magnetnya itu akan menjadi 1,2 kali 10 pangkat minus 5 T. Begitu. Kenapa nggak dikali sama A lagi? Kan A-nya tadi udah kita kalikan ke dalam sini. Oh, ini berarti bukan B total ya? Sorry, sorry, sorry. Kenapa B total? Berarti ini ada flux magnet. Maaf, 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 maaf. Ini fluxnya, bukan B total. Ini fluxnya. Kenapa? Ini kan udah B.DA ya? Ini udah B.DA. Jadi udah flux, gitu. Ini udah B.DA. Sorry, sorry, sorry. Oke, oke, fluxnya itu adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 5 T, eh, T kuadrat, maaf. T kuadrat, sorry, sorry. T kuadrat, gitu. 1,2 kali 10 pangkat 5 T kuadrat, kenapa ampere? Tesla. Oke. Nah, ya udah. Sekarang kan karena dia ini fungsi T ya, cuma fungsi T doang. Artinya si flux magnet ini dia bakal berubah-ubah terhadap waktu, begitu. Berarti kalau berubah-ubah terhadap waktu yang terjadi adalah akan ada muncul yang namanya induksi elektromagnet atau tegangan induksi, begitu. Di mana ini akan jadi D negatif. Negatif ini hanya menandakan arah ya, by the way. Jadi kalau mau nyari besarnya doang, itu boleh negatifnya dihilangkan saja, gitu. D D flux dibagi sama D flux dt, sorry, D flux dt. Nah, sekarang fluxnya 1,2 kali 10 pangkat minus 5 T kuadrat. Ya, damailah ini. Berarti D dt dari 1,2 kali 10 pangkat minus 5 T kuadrat. Ini diturunkan terhadap T. Yang mana akan menjadi apaan? Akan menjadi 1,2 dikali 10 pangkat minus 5 T kuadrat diturunkan terhadap T akan jadi 2T kan? Begini. Berarti total dari apa nih? Tegangan yang tercipta akibat induksi adalah 2,4 kali 10 pangkat minus 5 T gitu. Dan karena kita diminta untuk mencari nilai dari uh, apa tegangan di 2 detik 2,5 ya. Di T sama dengan 2,5 detik, ya berarti tinggal dimasukin saja. 2,4 kali 10 pangkat minus 5 dikali sama 2,5 begitu. 2,5. Ini hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat minus 5 volt. Atau berarti 0,60 mikrovolt. 60 mikrovolt. Begitu. Jadi, tegangan yang tercipta akibat induksi itu sebesar 60 mikrovolt. Begitu. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Oke ya. Oke. Oke, itu yang pertama, 60 mikrovolt. Sekarang, yang kedua ditanya kemana arah arus induksi dalam loop tersebut, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Oke, lagi-lagi sebenarnya kenapa sih bisa terjadi yang namanya itu induksi elektromagnet? Kenapa gara-gara perubahan flux magnet itu bisa tercipta yang namanya arus dan tegangan? Kenapa? Karena yang namanya flux magnet itu dia itu secara natural pengennya itu konstan. Secara natural pengennya konstan. Jadi kalau misalkan ada perubahan medan, awalnya nih konstan-konstan nih, ada medan magnet konstan-konstan aja ke arah atas misalkan. Bayangin ada medan magnet konstan-konstan aja ke arah atas. Tapi tiba-tiba ada gerombolan medan magnet lain muncul, gabung so asik gitu. So asik gabung muncul ikut ke arah atas. Jadi yang awalnya itu cuma mereka apa konstan-konstan aja, tiba-tiba nambah medan magnetnya, tiba-tiba nambah. Nah, secara natural, alam itu pengennya medan magnet di suatu tempat itu selalu konstan. Jadi, untuk menetralisir medan magnet yang tiba-tiba masuk itu, yang tiba-tiba berubah itu, maka supaya tetap konstan, dibuatlah medan magnet yang berlawanan arah. Dibikin medan magnet yang berlawanan arah. Gitu. Jadi, ketika nanti dijumlahkan nih, penambahan dari yang tiba-tiba masuk itu akan menjadi nol. Gitu, gara-gara ada yang
ada medan magnet yang dibuat baru sama alam gitu supaya dia tetap konstan jumlahnya begitu. Nah, eh, gara-gara ada penambahan jumlah magnet tuh yang tadi yang digunakan untuk melawan yang ke arah bawah, maka akan terjadi yang namanya gaya yang akan terjadi yang namanya arus listrik. Karena arus listrik itu medan magnet dapat tercipta gara-gara arus listrik. Jadi eh, bagaimana cara si benda itu menetralkan atau menambahkan medan magnet yang ke arah bawah tadi, menambahkan medan magnet yang tambahan tadi, gimana caranya? Yang digunakan untuk melawan tadi, caranya adalah dia harus memunculkan arus listrik gitu. Karena dengan adanya arus listrik, dengan adanya partikel yang bergerak, maka yang terjadi adalah muncul yang namanya medan magnet gitu. Jadi medan magnet bisa muncul gara-gara ada arus ada partikel yang bergerak atau dalam konteks singkat itu adalah arus listrik gitu. Jadi supaya ada medan magnet yang muncul, maka arus listrik harus ada terlebih dahulu gitu. Nah, sekarang kita lihat di sebelah sini, medan magnetnya semuanya itu ke arah keluar bidang ya, keluar bidang, keluar bidang. Dan kata tadi fungsi medan magnetnya itu adalah B sama dengan 3T kuadrat Y. Nah, lihat di sini. Mau T-nya berapapun, akan selalu nilai dari untuk T berapapun ya, untuk T lebih besar sama dengan nol, maka nilai dari BT1 itu akan selalu lebih besar, selalu lebih kecil dibanding B pada T2 gitu. Dan B pada T2 akan selalu lebih kecil pada B pada T3 dan seterusnya gitu. Untuk T-nya lebih besar daripada nol. Artinya apa? Artinya medan magnet selalu bertambah. Kesimpulannya, medan magnet ke arah luar, medan magnet ke arah luar selalu bertambah, selalu bertambah. Jadi kalau misalkan ini adalah medan magnet di detik nol, maka nanti di detik satu itu bakal nambah jadi gini. Di detik 2 bakal nambah lagi. Di detik 3 bakal nambah lagi. Dan seterusnya, semuanya ke arah luar. Dan karena tadi sudah dikatakan bahwa secara natural alam itu pengen medan magnet selalu konstan, maka untuk melawan medan magnet yang ke arah luar tadi, maka harus diciptakan medan magnet yang masuk ke dalam. Diciptakan medan magnet yang masuk ke dalam. Nah, ini sih yang masuk ke dalam ini adalah medan magnet induksi namanya, gitu. Yang digunakan untuk melawan perubahan medan magnet yang ke arah luar tadi. Induksi, begitu. Nah, gimana caranya supaya muncul medan magnet induksi yang mengarah ke dalam? Berarti harus ada arus listrik kan? Dan arus listriknya nggak bisa sembarangan supaya bisa menghasilkan medan magnet yang ke dalam. Kita gunakan aja aturan tangan kanan lagi. Bentar ya, gue uncam bentar deh biar enak. Wait, stop share bentar. Eh, kita pengen medan magnet yang tercipta di induksi itu adalah yang ke arah dalam, masuk ke dalam bidang. Begini, jempol nih, jempol itu adalah medan magnet yang masuk ke dalam bidang. Nah, supaya medan magnet itu tercipta ke dalam bidang, maka harus ada arus yang mengitari berputar seperti ini. Pakai tangan kanan, by the way ya, pakai tangan kanan. Medan magnet masuk ke dalam, maka supaya jempol kita ke dalam, maka nanti empat jari yang di sebelah sini itu harus muter ke sini, gitu, harus muter ke sana. Nah, arah arah putaran dari jari-jari ini itu akan menjadi arah dari arus listrik seperti ini. Nah, berarti kalau misalkan kita gambarkan lagi, nanti di sebelah sini arus listriknya itu harus searah jarum jam ya. Kayak tadi itu jempol ke depan masuk ke dalam, terus badan listriknya itu arus listriknya itu adalah dari arah putaran 4 jari, yang mana itu akan mengarah ke sebelah sini. Searah jarum jam, sorry maksudnya gitu. Searah jarum jam. Nah, ini akan menjadi arus induksi. I induksi. Begitu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah
I induksi searah jarum jam. Begitu. I induksi searah jarum jam. Oke, ada yang mau ditanyain untuk soal yang ini? Jadi intinya sih, ya konsep utamanya itu adalah medan magnet secara natural, medan magnet itu cenderung akan mempertahankan diri, mempertahankan diri. Jadinya harus dibikin medan magnet induksi yang berlawanan arah sehingga arusnya akan seperti itu. Begitu. Oke, kita lanjut. Nazar, sorry, Ya. screennya belum, Ah. nggak ada deh kayak. Saya screennya Oh, nggak oh ya, ada. sorry, 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 sorry. Oh ya, sorry, sorry, sorry. Mama, mama. Oke, oke, thank you, thank you, thank you. Oke, oke. Jadi gini ya, nih yang tadi. Kalau kalau dari aturan tangan kanan, supaya nanti medan magnetnya masuk ke dalam bidang, berarti arus listriknya harus searah dengan jarum jam gitu. Ikutin arah telunjuk, arah tangan kalian, arah putaran tangan kalian. Begitu. Oke. Terakhir yang diminta adalah untuk mencari laju energi yang ditransfer. Laju energi yang ditransfer. Oke. Ini kan di sini dia ada resistor ya, ada resistor. Kalau ada resistor pasti ada energi yang terbuang gitu. Ada energi yang terbuang menjadi panas. Kenapa sih casan kita kalau misalkan dipakai itu bakal panas? Karena energi listrik yang disalurkan dari casan, dari stop kontak ke HP itu sebagian ada yang dibuang sama resistor jadi panas begitu. Nah, berapa besar daya yang terbuang menjadi panas atau disebut sebagai pedisipasi? Nah, pedisipasi ini akan sama dengan I kuadrat, I kuadrat R atau I R kuadrat ya? I kuadrat R, I kuadrat R, I kuadrat R. Begitu. Ini adalah pedisipasi. I kuadrat R. Dan kita juga tahu kalau misalkan nilai dari GGL itu akan sama dengan I kali R kan? Begitu. Ya udah, berarti pedisipasi atau P yang terbuang jadi panas, itu tinggal kita substitusi aja. Ini berarti jadi I sama dengan epsilon per R ya. Berarti I-nya aku diganti saja jadi epsilon kuadrat per R kuadrat dikali R, coret-coret, dapatnya P disipasi adalah epsilon kuadrat per R. Epsilon tadi udah kita cari ya, udah kita cari epsilonnya yaitu sebesar 60 mikrovolt, 60 mikrovolt, 60 kali 10 pangkat minus 6 volt dibagi sama R-nya ada di soal 0,2 ohm. Gitu. Dapat daya disipasinya adalah 3, 3 6 3 kali 10 pangkat minus 4 ya. 3 kali 10 pangkat minus 4 watt begitu. Oh, tapi yang ditanya bukan daya ya. Yang ditanya itu adalah laju energi yang ditransfer. Laju energi kan daya. Iya, daya berarti benar. Oh, wait. Oh, sorry, 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 sorry. Pantesan aneh. Ini belum dikuadratin. Maaf, maaf, maaf. Ini belum dikuadratin. Ya, yang ditanya daya. Jadi ini dikuadratin jadi berapa tuh? Itulah pakai kalkulator aja. 60 kali 10 pangkat minus 6 dikuadratin dibagi sama 0,2. 1,8 kali 10 pangkat minus 8 watt. Laju energi itu daya by the way ya. Laju energi itu daya. Jadi daya. Laju energi. Oke, begitu untuk nomor 2. Oke, oke, kita bisa lanjut mungkin ya. Kita bisa lanjut ke nomor 3. Kalau ini harus bolak-balik. Oke, diketahui tegangan sinusoidal yaitu V sama dengan 40 sin 100 T. Oke, dari informasi ini apa yang bisa kita dapatkan? Secara umum persamaan untuk persamaan untuk tegangan itu V sama dengan V max sin 100 T plus beda fasa.
kok 100T, maaf, omega T plus beda fasa, begitu kan? Ini persamaan umum untuk tegangan di rangkaian, tegangan di rangkaian. Nah, berarti kalau misalkan diketahui nilai dari tegangan di rangkaiannya seperti 40 sin 100T, yang bisa kita simpulkan apa? Yang bisa kita simpulkan adalah nilai dari V maksimumnya akan sama dengan 40 volt, ya kan? 40 volt, dan omeganya itu adalah 100 radian per second. Serta beda fasenya adalah 0 derajat. Oke, gitu. Ini beda fase terhadap ini berarti ya. Aku anggap terhadap sumbu X. Kalau ini aku anggap terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Beda fase terhadap sumbu X. Begitu. Oke, yang diketahui apa lagi? Yang diketahui ada induktansi, sama ada kapasitansi, sama ada hambatan. Oke, masing-masing tahu, nilai dari L tahu, nilai dari R tahu, sama satu lagi nilai dari C tahu. Ini semuanya tahu. Oke, yang ditanya adalah impedansi rangkaian. Oke, untuk memudahkan kita, mari kita bikin diagram fasornya terlebih dahulu. Diagram fasor. Oke, secara umum nggak perlu riweh-riweh diagram fasor. Kalau mau hafalin, hafalin dah. Hafalin aja. Diagram fasor itu seperti ini. Untuk awal-awal ya. Eh, vektor resistor, itu ada di sebelah sini, vektor resistor. Vektor resistor itu searah dengan vektor tegangan di resistor. Jadi ini adalah vektor resistor dan vektor tegangan di resistor. Begitu. Oke. Yang hafalin aja dia ke arah sumbu X. Kemudian ada juga vektor induktansi. Vektor induktansi. Apa sih, aku lupa deh intinya. Vektor induktansi yang ke arah atas. Ini adalah vektor, lebih tepatnya vektor XL sebenarnya. XL ini apa? Aku nama istilahnya lupa ya. Induktansi, reaktansi induktor itu XL. Reaktansi induktor yang ke arah atas. Hafalin aja boleh. Hafalin aja ke arah atas. Nah, XL ini dia juga searah dengan tegangan di induktor, VL. Begitu. Sama satu lagi yang ke bawah. Yang ke bawah itu berarti satu lagi reaktansi kapasitansi, yaitu adalah XC, yang mana XC ini akan searah juga dengan tegangan di kapasitor. Begitu. Nah, karena di sini bentar ya, lebih besar mana ya? Oh, kalau gitu kita cari dulu deh, kita cari nilai dari XL sama XC-nya dulu. Oke, kita udah tahu nilai dari XL itu akan sama dengan omega dikali sama L. Sementara XC itu adalah 1/omega C. Nah, ini boleh dihafal juga aja, gitu. Omeganya udah kita ketahui, yaitu 100 radian per second, dikali induktansinya adalah 160 milihenry. Berarti 160 kali 10 pangkat minus 3. Maka ini akan menjadi 16 ohm ya. XL-nya jadi 16 ohm. Sementara XC-nya berarti 1/omega C. 1/omeganya radian, 100 radian per second. Dan C-nya itu adalah berapa tuh? 99 mikrofarad. Berarti 99 kali 10 pangkat minus 6. Ini XC. Bisa dihitung saja di kalkulator. Berapa tuh? Dapatnya adalah 101,01 ohm. Oke, itu XL dan XC-nya. Bisa dilihat di sini, nilai dari XL itu jauh lebih kecil dibandingin XC. Berarti vektornya aku sesuaikan sedikit ya. Vektornya aku sesuaikan sedikit, karena vektor itu kan panjangnya menunjukkan seberapa besar vektor tersebut kan. Nah, karena XL ini jauh lebih kecil daripada XC, maka aku bikin vektor XL-nya ini kecil aja, segini. Gitu. Ya. Nah, karena semua ini adalah vektor ya, semua ini adalah vektor, berarti kita bisa jumlahkan saja secara vektor. Lihat di sini, XL itu ke atas, XC itu ke bawah. Berarti kan bisa kita jumlahkan secara vektor. Berarti XL tambah XC akan menghasilkan suatu vektor yang lain. Begitu ya. XL ditambah sama uh, negatif XC. Begitu. Kalau misalkan XL ditambah negatif XC, yang terjadi apa? Yang terjadi akan membuat suatu vektor baru. Membuat suatu vektor baru yang ke arah sana. Betul? Nah, ini adalah vektor XL ditambah negatif XC atau XL dikurang sama XC. Itu adalah vektor XL dan vektor XL dikurang XC begitu. Ya. Oke. Nah, terus apa sih yang dimaksud sama impedansi? Nah, yang dimaksud sama impedansi itu adalah
vektor total dari ketiga vektor reaktansi. Tiga vektor total dari XC, XL, sama R. Itu yang disebut sebagai impedansi. Nah, sekarang karena kita udah menjumlahkan vektor XL sama XC, yang menyisakan vektor XL kurang XC yang di bawah sini, begitu, maka untuk mencari nilai dari vektor total dari keseluruhan, berarti tinggal menjumlahkan saja, menjumlahkan vektor R dengan vektor XL kurang XC. Jumlahkan secara vektor berarti akan menghasilkan vektor total yang ke arah sana. Nah, vektor total yang ke arah sana itu yang disebut sebagai impedansi. Nah, impedansi ini juga searah dengan V total, begitu. Searah dengan V total, begitu. By the way, ini aku hapus aja karena ternyata gambarku nggak sesuai sama keinginan soalnya. Ini aku hapus ya. Aku anggap nggak ada beda beda fase. Anggap aja beda fasanya itu nggak ada, gitu. Sama sekali nggak ada, gitu. Jadi nanti acuan kita itu adalah si si tegangan, gitu. Lebih tepatnya, ya, V total itu maksudnya V maksimal ya, by the way. V total itu maksudnya V maksimal. Ya, bentar. Oh, hapus ya. Wait, wait, wait. Ini XL, ini X. Oke, sorry, sorry. Oke, berarti gimana untuk mencari nilai dari Z? Ya udah, kita jumlahkan secara vektor kan? Tinggal kita Pitagorasin aja. Pitagorasin ini R sama SL dan XC. Berarti nilai dari Z, Pitagoras akan jadi akar dari R kuadrat ditambah XL kurang XC kuadrat. Semuanya udah diketahui di soal, R-nya tahu, SL, XC-nya udah kita hitung. Tinggal eh, apa masukkan saja. Nanti dapat nilai Z-nya adalah R-nya berapa? R-nya 68, 68 kuadrat ditambah sama XL kurang XC, 16 kurang 11,0101 kuadrat. Dapatnya itu Z sama dengan 108, 108,86 ohm. Begitu. Itu adalah impedansi. Oke, nah sekarang aku agak sedikit kelupaan ya, Eh, untuk vektor yang searah dengan R sama VR, selain ini adalah vektor R dan VR, ini juga adalah vektor vektor arus, sorry. Ini adalah vektor arus, begitu. Jadi yang mengarah ke arah sumbu X positif itu adalah vektor eh, resistor, vektor tegangan resistor, sama vektor vektor I total, begitu. Vektor I di sana. Oke. Dan sekarang ternyata nih, setelah kita tinjau, nilai dari apa terdapat beda fase antara V total dengan I. Aku anggap ini sebesar P misalkan, gitu. Terdapat beda fase antara V sama I. Oke. Nah, sekarang yang ditanya yang kedua itu adalah arus yang mengalir sebagai fungsi dari waktu T. Ya udah, berarti kalau untuk mencari nilai dari fungsi arus, maka I itu akan sama dengan I max dikali sama sin omega T plus beda fase. Nah, beda fase yang dipunyai itu adalah beda fase terhadap V, terhadap si tegangan, terhadap V. Kenapa terhadap tegangan? Ya karena di soal itu pengennya acuannya tegangan. Karena acuannya tegangan. Karena acuannya V. Begitu. Beda Pak. Oke. Sekarang berarti yang kita perlu cari adalah apa? I maksimal sama P-nya kan, beda fasenya. Gimana untuk mencari I maksimal? I maksimal itu akan sama dengan epsilon maksimal atau V maksimal. V maksimal dibagi sama IP dan C. V maksimal yang diketahui di soal yaitu berapa? 40. 40. Dan Z-nya udah kita hitung tadi barusan, yaitu adalah 108,86. 108,86. Dapat I maksimalnya adalah 0,367 ampere. Begitu. Oke. Selain itu, dia juga punya beda fase. Beda fase itu yang mana? Ya di sebelah sini. Lihat tuh. Beda fasenya itu yang ini. Beda fase antara si V total dengan I. Ya, dengan I. Untuk mencari beda fase gimana? Ya udah, ini kan sudutnya di sebelah sini.
ini kan bisa aku pindahin di sebelah sini jadi XL kurang S-nya di sebelah sana ya. Ya udah tinggal kita gunakan saja trigonometri sederhana. Berarti aku punya pi di sana. Kalau aku punya tan pi berarti depan per samping, ya kan? Depannya itu adalah XL kurang SC dan sampingnya adalah R. Berarti nilai dari tan phi kan sama dengan XL kurang XC dibagi sama R atau V-nya ya tinggal tan inverse dari itu semua. Jadinya adalah tan inverse dari XL-nya tadi berapa ya? XL-nya itu 116 atau kita ambil yang mutlak saja lah ya. 101,61 dikurang 16. Enggak dong. Enggak, sorry, sorry. Enggak bisa, enggak bisa. Bisa enggak ya? Eh, sama enggak hasilnya ya? Kalau negatif sama positif. Harusnya beda sih. 101,01 dibagi sama R-nya adalah 68. Ini hasilnya negatif 51. Kalau misalkan positif, ya sama deh, sama. Oke, dapat hasilnya itu adalah 51,34 derajat. 51,434 derajat. Nah, tapi sekarang coba lihat di sini. Kita kan mau melihat melihat itu vektor I ya, vektor vektor arus. Dan kita bandingkannya terhadap vektor V. Lihat di sini di gambar di diagram fasor, I itu mendahului V. I-nya mendahului V. I mendahului V. I mendahului V. By the way, perputarannya berlawanan arah jarum jam ya, kalau secara acuan. Jadi mutarnya ke sana gitu. Jadi kalau dari acuan berputar berlawanan arah jarum jam, maka nilai dari vektor I itu akan terlihat mendahului V total. I mendahului V total. Gitu. Berarti apa? Berarti kalau kita mau mencari nilai dari fungsi I dengan relatif terhadap V, maka I itu mendahului V sebesar V. Oleh karena itu, karena dia mendahului, maka nanti persamaan dari I-nya, itu I akan sama dengan I max-nya yaitu 0,367 dikali sin, omeganya 100T. Nah, karena dia mendahului, maka jadinya ditambah sama V-nya, ditambah sama beda sudutnya, yaitu 51,34 derajat. Begitu. Kenapa? Karena dia mendahului. Jadi ketika V-nya itu 0, ketika di sini V-nya 0, maka nanti si I-nya itu akan mendahului sebesar 51,34. Jadi dia mendahului, ditambah. Begitu. Kalau misalkan ternyata I-nya tertinggal, berarti tinggal dikurang di sini. Begitu. Bukan tambah, tapi dikurang. Kalau misalkan I-nya tertinggal. Tapi karena tadi di diagram fasor I-nya itu uh, mendahului, maka ditambah. Begitu. Jadi ini adalah persamaan I terhadap waktu. Oke, gitu. Kemudian selanjutnya ditanya adalah besar tegangan pada induktor sebagai fungsi waktu T. Berarti kita mau mencari VL ya, tegangan pada induktor. Oh iya, sorry, sorry, sorry. Kelupaan lagi. Nggak boleh dalam derajat ya, guys. Nggak boleh dalam derajat buat menulis ini. Kelupaan. Tapi karena ini kan bilangan real ya, ini kan bilangan real, semuanya bilangan real, maka nggak boleh dalam derajat, dalam ngitung sudut. Tapi harus dalam radian. Ini diubah aja ke radian, kalau mengubah ke radian, berarti tinggal dikali sama pi per 180. 51,34 dikali sama pi per 180. Ntar dapat hasilnya itu dalam radian. Gitu. Tinggal dihitung saja. Hasilnya itu adalah seharusnya sebesar berapa? 0,895. 0,895 radian. Jadi di sini ditambah 0,895. Oke, sorry kelupaan itu. Harus dalam radian, bukan dalam derajat. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal yang terakhir. Tadi apa? Arus atau besar tegangan pada induktor sebagai fungsi waktu T. Oke, jadi kita mau mencari tegangan pada induktor pada fungsi waktu T. Sama rumusnya, VL sama dengan
apa? Berarti VL maksimal sin omega T ditambah sama beda sudut. Nah, beda sudutnya ini bukan V yang tadi, tapi beda sudutnya aku anggap sebagai alfa lah gitu. Nah, alfa ini adalah beda sudut antara VL dengan V total, dengan V total gitu. Oke, kita lihat lagi diagram fasornya. Kita lihat lagi diagram fasornya. Lihat, oh ini kok VC? VL tuh di sini ya, ini VL. VL yang ke atas nih, VL. Lihat, ada perbedaan fase antara VL sama V total. Jadi yang dimaksud sebagai alfa yang tadi itu adalah yang di sebelah sini. Nah, ini adalah alfa tuh. Beda fase antara VL sama V total. Itu adalah alfa, begitu. Nah, kita bisa mencari nilai alfanya. Ya, alfa kan kalau kalian lihat gambar di sini ya, nilai dari alfa itu kan sama aja kayak nilai dari V yang tadi ditambah sama 90. Begitu kan? Ya udah, berarti nilai dari alfa tidak lain tidak bukan adalah nilai dari V yang tadi ditambah sama 90 derajat. Berarti alfa akan sama dengan V-nya tadi 0,8955 radian ditambah 90 derajat, yaitu pi per 2 ya, pi per 2 radian. Nanti dapetin hasilnya itu adalah sekitar 2,46 radian. 46 radian. Begitu. Ya kan? Ya, 2,46 radian. Itu nilai alfanya. Oke, udah dapat nilai alfa. Sekarang kita tinggal mencari nilai dari VL maksimum. Oke, karena di sini nggak diketahui ya ini rangkaian apa. Nggak diketahui. Oh, rangkaian seri deh dikasih tahu. Rangkaian seri. Ya, damai dong. Rangkaian seri kalau kayak gini. Tadi aku mau bilang asumsi rangkaian seri. Ternyata dikasih rangkaian seri gitu. Karena ini rangkaian seri. Karena ini rangkaian seri. Artinya apa? Artinya I total I maksimal total ya, I maksimal total itu akan sama dengan I maksimal di induktansi akan sama dengan I maksimal di resistor dan akan sama dengan I maksimal juga di kapasitor begitu. Ya udah, berarti karena ini sama dengan I total, berarti bisa kita cari kan ya. Berarti nilai dari V maksimal di induktor itu akan sama dengan apa? Sama dengan I kali R. I kali I maksimal di induktor dikali sama XL begitu. Kenapa XL ya? Karena reaktansinya kan induktansi gitu. Kita mau mencari yang induktor kan, berarti ambilnya XL doang gitu. Oke, berarti V maksimal di induktor akan sama dengan I maksimal total ya. Ini akan sama dengan I maksimal total, sorry. I maksimal total dikali sama XL. I maksimal totalnya udah dicari tadi 0,367, 0,367, dan XL-nya udah dicari juga tadi 16 ohm. 16 ohm. Jadi tinggal dikali, hasilnya adalah sekitar 5,872 volt. Gitu. Oke, ya sudah. Kalau udah dapat VL maksimal sama alfanya kan udah damai. Udah tinggal masukin saja. Berarti VL akan sama dengan VL maksimal yaitu 5,872 dikali sama sin omega T, omeganya 100, T ditambah atau dikurang. Lihat lagi, vektor VL di diagram fasor, vektor VL ini mendahului V total. Karena dia mendahului V total, maka dia ditambah sama beda fasenya, yaitu alfa. Ditambah sama ini, 2,46. Ditambah 2,46 radian. Begitu. Jadi ini adalah persamaan uh, tegangan di induktansi terhadap waktu. Begitu. Oke. Itu untuk yang nomor 3. Sekarang kita ke yang nomor 4. Oke, ini sekarang apa? Maxwell ya. Gelombang elektromagnetik. Oke. Komponen medan listrik dari sebuah gelombang elektromagnetik dalam vakum adalah sekian. Oke, EXT sama dengan, oke, lihat di sini katanya E-nya itu ada di arah J. E di arah
J, E berosilasi di arah gitu. Oke, jadi kan di gelombang elektromagnetik itu ada tiga hal yang perlu kita ketahui. Ada ada vektor medan magnet, ada vektor medan listrik, sama ada vektor pointing. Ini tiga komponen utama di gelombang elektromagnetik. Vektor vektor pointing, vektor medan listrik, sama vektor medan magnet. Di mana di vektor pointing itu akan sama dengan 1/mu0 dikali sama vektor medan listrik cross vektor medan magnet. Gitu kan ya? Nah, katanya di sini eh, fungsi dari vektor medan magnetnya itu fungsinya terhadap X. Lihat di sini, Kx. Kx. Nah, kalau fungsinya terhadap X itu sebenarnya menunjukkan arah rambat vektor pointing. Menunjukkan arah rambat vektor pointing. Atau menunjukkan arah rambat sebenarnya. Bukan menunjukkan arah rambat vektor pointing, maaf. Tapi menunjukkan arah rambat gelombang elektromagnetik. Dia ke arah sumbu X gitu. Dan arah rambat gelombang elektromagnetik, itu akan sama dengan arah dari vektor pointing. Oke? Arah dari vektor pointing. Karena arah rambatnya itu ke arah sumbu X, maka vektor pointingnya akan juga ke arah sumbu X. Begitu. Jadi kesimpulannya adalah arah vektor pointing sama dengan sumbu X. Oke, itu highlight yang pertama. Oke, nah sekarang yang ditanya adalah komponen medan magnet BXT dari gelombang tersebut. Jadi kita diminta untuk mencari fungsi medan magnet. Fungsi medan magnet pada dalam fungsi X dan T gitu. Ya secara umum kan besar dari BXT itu akan jadi BM, BM, sin, BM di arah apa gitu? BM di arah vektor apa? Sin, KX, min, omega T, begitu ya, sama. Jadi kita perlu mencari dua hal. Kita perlu mencari B-nya itu di arah mana, BM-nya berapa, B maksimalnya berapa, dan dia merambat atau berosilasi di arah mana, di arah sumbu mana, begitu. Pertama-tama kita cari dulu besarnya aja, kita cari besar dari BM-nya. Ingat, kecepatan cahaya itu adalah perbandingan antara besar vektor E di titik tertentu dibagi sama besar vektor B di titik tertentu. Yang mana ketika vektor listriknya itu maksimal, maka vektor B-nya juga maksimal. Jadi kecepatan cahaya itu adalah bisa dikatakan perbandingan antara besar maksimal medan listrik dibagi sama besar maksimal medan magnet, begitu. Oke, berarti B maksimal akan sama dengan E maksimal dibagi sama C. Nah, E maksimalnya ini apa? E maksimalnya tadi udah dikasih tahu di soal tuh. 120 volt per meter. 120 dibagi sama C. C-nya itu apa? C-nya adalah kecepatan cahaya. Yang mana besarnya 3 kali 10 pangkat 8. Dapat hasilnya sekitar 4 kali 10 pangkat minus 7 Tesla. Ini nilai dari B maksimalnya. Nah, sekarang untuk mencari nilai dari fungsinya ini, kita butuh arah rambatnya, arah osilasinya B kemana. Oke, sekarang lihat lagi. Vektor pointing S itu berasal dari E cross B. E cross B. Lagi-lagi ini melibatkan cross, maka kita gunakan aturan tangan kanan. Dilihat bahwa nilai dari E-nya, arah rambat E-nya itu ke arah atas. Sementara arah vektor pointingnya ke arah sumbu X, ke arah kanan. Gitu ya. E-nya ke arah atas, ke arah sumbu X, sumbu Y positif. S-nya ke arah sumbu X positif. Gitu. Dan sekarang supaya terjadi seperti itu, maka B-nya harus kemana? Lagi-lagi gunakan saja aturan tangan kanan ya. Karena itu adalah E cross B, maka di dalam aturan tangan kanan, E cross B, E yang disebutkan duluan itu akan menjadi jempol. Sementara B yang disebutkan belakangan akan menjadi apa nih? Telunjuk. Sementara hasil vektornya akan ditunjukkan oleh si jari telunjuk. Tadi E-nya itu
E-nya itu ke atas, ke sumbu Y positif, berarti jempol ke atas. Sementara kita pengen nilai dari vektor pointingnya atau hasil vektornya atau dari telunjuk kita itu ke arah kanan. Sumbu X positif ke arah kanan. Berarti B-nya ke atas, telunjuk ke atas, sementara, sorry, jempol ke atas, dan jari tengah ke arah sumbu ke arah kanan, sumbu X positif. Maka supaya terjadi seperti ini, lihat, mau tidak mau, telunjuknya itu mengarah ke arah keluar bidang. Atau dikatakan sebagai sumbu Z positif. Begitu, keluar bidang. Berarti, eh, berarti, wait. Berarti kita dapatkan nilai dari B-nya itu akan, arah vektor B-nya akan searah dengan sumbu Z positif. B searah atau berosilasi, sorry, B akan berosilasi, berosilasi di searah sumbu Z, searah sumbu Z, atau ya sumbu K lah gitu ya, sumbu K atau sumbu K. Berarti fungsi medan magnet pada dalam fungsi X dan P ini akan jadi B maksimal, yaitu 4 kali 10 pangkat minus 7. 4 kali 10 pangkat minus 7 dalam arah K, yaitu dalam arah K topi, sumbu K, sin, omega T, omeganya 100, omeganya berapa? Omeganya, oh sorry, gak dikasih tahu ya. Kx min omega T, sorry. Sin Kx min omega T. Kx min omega T. Begitu. Tes lah, jangan lupa satuannya. Oke, jadi itu adalah fungsi medan magnet pada fungsi X dan T. Gitu. Oke, selanjutnya yang ditanya adalah vektor pointing SXT dari gelombang tersebut dan nilai rata-ratanya. Oke, berapa vektor pointing SXT dan nilai rata-ratanya? Oke, untuk mencari nilai dari vektor pointingnya, ya tinggal di E cross B tadi kan ya. S, vektor pointing S itu akan jadi S max ya. Akan jadi S max, X max, di arah mana? Di arah sumbu X atau di arah I ya. Tadi kan X ya. Terus sin Kx min omega T. Begitu. Untuk mencari nilai dari S max itu gimana? Ya udah, untuk mencari nilai dari S max itu adalah tadi kan S sama dengan 1/mu0 E cross B. E cross B. Nah, kalau untuk mencari nilai S max ya sudah, tinggal kita crosskan ketika ketika semuanya maksimal begitu. E max di cross dengan B max begitu. Karena kita pengen nyari besarnya doang, ya udah ambil besarnya saja gitu. Jadinya S max kan sama dengan E max dikali sama B max dikali sama mu dibagi sama mu 0. E max-nya tadi berapa? E max-nya adalah 120. 120 dikali B max-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat minus 7 tadi ya. Dibagi sama 4pi mu 0 kali 10 pangkat minus 7. Coret. Dapat nilai dari S max itu akan menjadi apa tuh? 120 per pi. Dan satuannya apa? Satuannya itu S max itu sebenarnya tidak lain tidak bukan, sorry bukan S max ya, tapi vektor pointing. Vektor pointing itu tidak lain tidak bukan sebenarnya adalah intensitas atau flux. Intensitas atau flux. Sehingga satuannya itu adalah watt per meter kuadrat. Itu satuannya. 120 per pi watt per meter kuadrat. Oke, itu S max-nya. Jadi nanti besar dari fungsi vektor pointingnya adalah 120 per pi dalam arah sumbu I gitu, I topi dikali sama sin Kx min omega T begitu. Ini watt per meter kuadrat satuannya. Oke, itu fungsi X-nya. Fungsi S-nya. Sekarang diminta juga tadi di soal, yaitu fungsi dari, maaf, besar dari S rata-rata atau intensitas rata-rata. S average berapa? Oke, untuk mencari nilai S average, sebenarnya idenya itu, ya tinggal kita kalikan aja seperti biasa. Begitu.
kita kalikan secara vektor ya, S max sama dengan 1/mu0 kali M kali E cross B, kali E cross B. Kita ambil ketika dia max, ketika kita ambil ketika dia max, enggak deh, maaf, 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 sorry, sorry. 1 per S average itu akan sama dengan 1/mu0, 1/mu0, maaf, E cross B, begini, E cross B kayak gini dulu. Tadi kita udah tentukan, udah tahu fungsi dari B itu seperti ini, fungsi dari B seperti ini, dan fungsi dari S itu seperti ini yang ada di soal. Fungsi dari E itu seperti ini yang ada di soal. Berarti kalau misalkan kita ambil besarnya saja, maka nanti S average akan sama dengan 1/mu0 dikali E-nya akan jadi E max sin omega kx min omega t dikali sama B, B-nya itu adalah B max dikali sin kx min omega t. Nah, karena kita mengambil nilai besar, E cross B itu kalau mencari nilai besarnya adalah besar dari E cross B, besar dari E cross B, uh, sorry, 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 panjang dari E cross B, atau panjang dari vektor lah ya, panjang dari suatu vektor A di cross dengan panjang vektor B, maka ini akan menghasilkan panjang A dikali panjang B dikali sama sin theta. Dengan theta itu adalah sudut antara vektor A sama vektor B. Dan sekarang sudut antara vektor E sama vektor B berapa? Vektor E itu berada di sumbu Y dan vektor B berada di arah sumbu Z. Artinya sudut pisah antara dua vektor tersebut sama dengan 90 derajat. Berarti ini dikali sama sin 90 gitu. Yang mana sin 90 akan sama dengan 1. Maka maka S average-nya itu akan sama dengan 1/mu0 dikali sama E max, E max, E max dikali B max dikali sama ini sin kx min omega t-nya ada 2 ya. Jadinya sin kuadrat kx min omega t. Begitu. Oke. E cross B itu A cross B itu adalah kalau kita mencari nilai dari besar A cross B, maka panjang A kali panjang B kali sin theta, dengan theta itu sudut antara keduanya. Dan sekarang kita mau mencari panjang dari E cross B. Maka E-nya adalah ini, B-nya adalah ini, dan sudut antara keduanya adalah 90 derajat. Begitu. Jadi dapat nilai dari S average-nya akan sama dengan 1/mu0 kali E max B max dikali sin kuadrat Kx min omega T. Nah, berarti S average-nya akan sama dengan, ini apa nih? 1/mu0 kali E max dikali B max. Kan sama aja kayak ini kan? Sama aja kayak S max kan ini? E max kali B max per mu0 kan sama dengan ini. Sama dengan S max kan? Maka ini sama dengan S max. Begitu. Dikali sama sin kuadrat Kx sin omega T. Nah, ini yang diambil rata-rata nilainya. Kenapa sih namanya S average? Karena kita mengambil rata-rata dari ini. Dari sin kuadrat. Ambil rata-rata sin kuadrat. Di mana rata-rata sin kuadrat X, rata-rata dari sin kuadrat X, rata-rata sin kuadrat X itu akan sama dengan setengah. Gitu. Jadi rata-rata dari fungsi sin kuadrat ini itu akan sama dengan setengah. Sehingga didapatkan nilai dari S average-nya akan sama dengan S max bagi 2. Atau S max-nya tadi 120 per pi dibagi 2. Jadi dapat hasilnya adalah 60 per pi kuat per meter kuadrat. Itu adalah S average-nya. Gitu. Kenapa bisa dikali setengah sih? Dari sini sebenarnya. Gitu. Rata-rata dari sin kuadrat. Rata-rata cos kuadrat juga gitu guys, by the way. Kalau mau dibuktiin secara matematika sebenarnya bisa ya. Tapi kelamaan. Oke. Oke. Kita lanjut. Soal yang terakhir di ini adalah energi rata-rata, berarti S average ya, atau E average, gelombang tersebut yang melewati daerah seluas 0,01 meter kuadrat dalam 1 detik. Oke. Kita mencari E average. E average pada ketika melewati luasan, ketika
A sama dengan 0,01 meter kuadrat, dan T sama dengan 1 detik. Oke, kita balik lagi ke S average. Supaya gampang kita analisis satuan aja. S average jadi besarnya adalah 60 per pi watt per meter kuadrat. Ya, watt per meter kuadrat. Watt itu apa? Watt itu adalah joule per detik. Watt itu adalah joule per detik dikali sama meter kuadrat. Nah, yang ditanya itu adalah E average atau energi. Yang ditanya itu adalah energi. Energi. Satuan energi itu apa? Satuan energi itu adalah joule. Energi. Satuannya adalah joule. Oke? Berarti kita mau mengubah yang awalnya S menjadi E. Yang awalnya satuannya seperti ini menjadi joule doang. Berarti gimana? Ya, kita harus menghilangkan meter kuadrat sama secondnya kan? Supaya meter kuadrat sama secondnya hilang gimana? Ya kita kali sama A sama T. Maka E average akan sama dengan 60 per pi, 60 per pi, joule per second meter kuadrat, dikali sama A-nya 0,01 meter kuadrat, dikali sama 1 detik. Begitu. Meter kuadratnya bisa dicoret, secondnya bisa dicoret, menyisakan satuannya hanya joule. Yang mana ini udah sesuai, yaitu satuan energi. Berarti tinggal 60 dikali 0,01 dikali 1, yang mana hasilnya akan sama dengan 0,06, 0,6 ya. 0,6 0,6 pi joule. Begitu. Oke, jadi itu adalah energi rata-rata yang dilewati benda dengan luasan 0,01 meter kuadrat dan waktu 1 detik. Oke, begitu. Soal terakhir, soal terakhir, soal nomor 5. Oke, ini interferensi difraksi ya. Oke, gelombang cahaya monokromatik yang sejajar dan sefasa dengan panjang gelombang lambda 600 nanometer dilewatkan pada 3 buah celah sempit. Kenapa ini monokromatik yang sejajar dan sefasa? Karena itu adalah syarat terjadinya interferensi maupun difraksi. Oke, dengan panjang gelombang sekian dilewatkan pada 3. Jarak antar celah itu segini, dan layar diletakkan sejauh 2 meter dari sistem celah. Oke, kita gambarkan dulu lah ya. Kita gambarkan dulu. Jadi ini ada 3 buah celah berarti ya, ada 3 buah celah. Kayak gini, uh, kayak gini, sama kayak gini. Begitu. Ada 3 buah celah. Ini celah 1, celah 1, celah 2, celah 3. Terus ada layar begini. Katanya jarak dari celah ke layar itu sekitar 2 meter. Oke, ini L sama dengan 2 meter. Oke, terus yang ditanya apa? Yang ditanya adalah tentukan jarak antara 2 maksimum utama primer pada layar. Oke, berarti untuk mencari jarak 2 maksimum utama, ya karena kita nggak dikasih tahu, suruh mencari jarak antar maksimum yang mana, jadi kita bebas mau cari maksimum yang mana, antara maksimum 0 sama maksimum orde 0 sama orde 1, atau orde 1 atau orde 2, bebas gitu. Nanti hasilnya bakal sama juga sih sebenarnya, begitu. Jadi untuk memudahkan kita, untuk memudahkan hidup kita, maka aku akan mengambil atau mencari jarak dari terang orde pertama, M sama dengan 0, terang orde 0 ke terang orde 1. Gitu. Jadi aku akan mencari jarak antara dua ini. Gitu. Aku anggap panjangnya sebesar ini. Gitu. Sekarang aku tarik garis ke sana, kayak gini. Maka akan terbentuk sudut theta di sini. Maka karena kita mau mencari nilai dari y, ya, dan yang diketahuinya itu adalah L, maka kita bisa mencari dengan menggunakan tan theta. Tan theta akan sama dengan y per L, atau y sama dengan tan theta dikali sama L. Nah, L-nya udah tahu, tapi nilai tan theta-nya belum tahu berapa.
Ya berarti kita harus mencari dulu nilai dari tetanya berapa. Gimana untuk mencari nilai teta? Kita gunakan persamaan untuk interferensi. Di mana D sin teta akan sama dengan eh M kali sama lambda. Begitu ya. Nah, sekarang kita kan menggunakan dua buah terang, yaitu ketika M sama dengan nol dan ketika M sama dengan satu. Aku anggap ketika M sama dengan nol, ketika M sama dengan nol, maka teta yang terbentuk di sini itu adalah teta satu. Di mana kalau bisa langsung terlihat saja, bisa langsung kelihatan, ketika M-nya sama dengan nol, maka nilai dari tetanya itu nggak ada kan, sama dengan nol juga, begitu. Atau kalau mau dibuktikan secara persamaan juga boleh, ketika M-nya sama dengan nol, berarti berarti nilai dari D sin theta ini akan sama dengan nol dikali sama lambda. M-nya sama dengan nol, begitu. Berarti nilai dari sin tetanya ya nol, maka tetanya sama dengan nol. Maka teta satu atau teta ketika M-nya sama dengan nol itu akan sama dengan nol juga, sama dengan nol. Begitu. Oke? Dan ketika M-nya sama dengan satu, ketika M-nya sama dengan satu, celahnya di sini ya, ketika terangnya ada di sini, maka nanti sudut teta akan terbentuk. Teta yang di sebelah sini. Oke? Di mana nilai dari aku anggap ketika M sama dengan satu, aku sebutkan tetanya sama dengan teta 2. Teta 2. Dan ternyata teta 2 ini itu sama dengan teta yang di sebelah sini. Oke? Ini teta 2 juga di sini. Ini teta 2 gitu. Teta 1 itu terjadi ketika garis yang warna merah ini yang di sebelah sini, yang warna ungu, itu berhimpit sama garis ini. Ketika M sama dengan nol, maka tetanya sama dengan nol. Dan ketika M sama dengan satu, garisnya sudah membentuk sudut antara garis merah dan garis yang warna merah ini dengan garis yang warna biru. Nah, sudut itu aku sebut sebagai teta 2. Dan kebetulan ternyata teta 2 ini nilainya sama dengan teta yang mau kita cari di Y per L. Begitu. Jadi sekarang goal kita tinggal mencari nilai dari teta 2. Gimana untuk mencari nilai teta 2? Ya kita gunakanlah persamaan interferensi ini untuk yang maksimal. Berarti nilai dari D sin theta, nilai dari D sin theta 2 lebih tepatnya, itu akan sama dengan M lambda. M-nya sama dengan 1 dikali lambdanya itu adalah 600 nanometer. Ya kan ya? Mana sih? Oh ya betul, 600 nanometer. Dikali sama 600 nanometer. Aku ubah jadi meter saja lah ya, biar biar pas gitu. Oke, berarti nilai dari sin theta 2 atau sin theta saja, gitu. Sin theta yang tadi kita mau cari untuk jadi tan theta itu. Nilai dari sin theta 2 akan sama dengan 600 kali 10 pangkat minus 9 meter. D-nya aku ubah ke meter juga. Kenapa harus ubah ke meter? Supaya bisa dicoret nanti satuannya ya. Ini ubah ke meter. 0,3 mm ya. D-nya 0,3 mm. Berarti diubah ke meter jadi 0,3 kali 10 pangkat minus 3 meter. Gitu. Bisa dicoret. Berarti kalau udah kayak gini udah benar. Dapat nilai dari sin theta akan sama dengan 600 kali 10 pangkat minus 9 dibagi sama 0,3 kali 10 pangkat minus 3. Dapat hasilnya itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 3. Nah, karena nilai dari sin ini sangat kecil, maka kita bisa menggunakan nilai pendekatan di mana sin theta itu akan sama dengan tan theta akan sama dengan theta dalam radian. Gitu. Kita bisa menggunakan pendekatan ini ya. Kalau yang nanti masuk astro bakal banyak menggunakan pendekatan ini by the way. Fun fact aja. Oke. Tadi kita dapat untuk mencari nilai Y itu akan sama dengan tan theta dikali sama panjang jarak antara celah ke layar ya, yaitu 2 atau L, yaitu 2 meter L. Nah, karena di sini sudutnya kecil, maka sin theta sama dengan tan theta. Tan tetanya jadi 2 kali 10 pangkat minus 3 dikali sama L-nya yaitu 2 meter. Begitu. Berarti Y-nya akan sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 3 meter. Begitu. Atau Y-nya sama dengan 4 milimeter. Sip. Itu adalah jarak dari
jarak dari terang satu terang ke terang yang lain, yaitu 4 milimeter. Gitu. Oke, lanjut. Yang B, jika lebar setiap celah adalah 0,1 milimeter, tentukan sudut difraksi, yaitu sudut antara sinar terdifraksi dengan garis normal celah. Jadi garis normal celah itu yang ini ya, by the way, garis normal celah. Eh apa sih intinya? Su- Sudut antara sinar terdifraksi. Sinar terdifraksi itu yang ini sinar terdifraksi, sinar terdifraksi, terdifraksi. Yang warna biru itu adalah sudut normal ya, dan garis normal, garis normal, garis normal. Yang mana yang dicari apa sih? Wait, aduh. Tentukan sudut difraksi. Sudut antara sinar difraksi dengan garis normal dari minimum pertama pola difraksi yang dihasilkan oleh salah satu celah. Oke, jadi kita mau mencari eh, apa namanya sudut yang terbentuk dari sebelah sini, dari garis yang warna biru ke salah satu minimum pertama. Aku anggap minimum pertamanya terjadi di sini, terjadi di sini. Nah, ini minimum pertama, minimum minimum difraksi satu, difraksi satu, begitu. Berarti kita mau mencari nilai sudut yang sebelah sini. Ini yang kita mau cari. Aku anggap sudutnya namanya alfa, begitu. Oke. Nah, gimana caranya? Ya udah, tinggal kita gunakan saja kan. Tinggal kita gunakan persamaan difraksi, yaitu A sin alfa, A sin alfa sama dengan M lambda kan, M lambda. Nah, M-nya kan katanya M-nya minimum pertama, M difraksi pertama. Ya udah, M yang di sebelah sini sama dengan satu, sama dengan satu. Berarti kita dapatkan nilai dari sin alfa akan sama dengan satu dikali lambdanya itu 600 kali 10 pangkat minus 9 per A-nya. A-nya itu adalah 0,1 milimeter. 0,1 kali 10 pangkat minus 3 meter, ini meter. Begini, coret dapat nilai dari sin alfanya kan sama dengan, oh berarti sama dengan 6 ya. 6 kali 10 pangkat minus 3, begitu. 6 kali 10 pangkat, bener gak? Oh ya betul. 6 kali 10 pangkat minus 3, ya, sin alfanya sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 3. Lagi-lagi karena nilai dari sin alfanya kecil, maka ini akan sama dengan alfa, tapi dalam radian, begitu. Maka nanti nilai dari alfa itu akan sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 3 radian, begitu. Atau kalau misalkan mau diubah ke dalam derajat, tinggal dikali sama 18, iya benar, dikali sama 180 per pi. Dikali sama 180 per pi. Ntar dapat dalam derajat, berapa tuh? Kali 180 per pi. Itu 0,343 derajat. Oke, ini adalah sudut antara sudut normal dengan minimum difraksi pertama. Minimum pertama. Sudut antara normal, antara normal dan uh, apa? Minimum pertama. Oke, oke. Terakhir di nomor 5 yaitu jelaskan apa yang terjadi pada intensitas pita terang interferensi akibat difraksi celah tunggal pada soal B. Pada soal B. Gambarkanlah sketsa pola intensitas pada layar oleh celah tunggal tersebut. Oke, gara-gara ada efek interferensi, gara-gara ada efek difraksi, maka nanti jadi pola interferensinya terganggu. Kenapa? Aslinya, aslinya aslinya pola interferensi itu seperti ini harusnya. Kalau misalkan uh, ini adalah I, intensitas, dan ini adalah apa? Sin theta gitu, sin theta, maka nanti kalau interferensi yang asli itu harusnya bakal seperti ini, bentuk grafiknya. Bakal kayak gitu. Bakal kayak gitu bentuk grafiknya, kurang lebih ya interferensi kalau kayak gitu. Nah, kalau itu interferensi doang. Tapi kalau misalkan difraksi doang, kalau misalkan difraksi doang,
Kalau difraksi doang, itu nanti bentuk grafiknya bakal jadi ini sin alfa, ini apa i ya. Nah, kalau difraksi doang, itu nanti bentuk grafiknya kayak begini, gitu. Ya, gitu. Ya, kurang lebih gitulah ya. Ya, gitu. Ini difraksi doang, gitu. Nah, apa yang terjadi ketika interferensi digabung sama difraksi? Nanti gambarnya bakal jadi seperti ini. Interferensi X difraksi. Ini sin theta. Uh, ini I, gitu. Yang akan terjadi adalah awalnya bikin dulu kayak difraksi gitu, kayak difraksi gitu, gitu. Nah, tapi di dalam sini ada cahaya lagi, ada cahaya lagi. Begini. Sorry. Ya, anggaplah bagus lah ya, gitu. Ya, gitulah. Jadi yang warna merah itu adalah hasil interferensi, yang warna merah ini adalah hasil dari interferensi, sementara yang warna biru itu adalah hasil dari difraksi. Gitu. Jadi yang harusnya interferensi itu setiap setiap apa ya sebutannya? Setiap panjang maksimal, setiap maksimum primer itu dia intensitasnya sama, selalu sama seperti ini. Tapi gara-gara ada difraksi menyebabkan lama kelamaan maksimum primernya berkurang terus kecerlangannya, intensitasnya bakal berkurang terus begitu. Sehingga ya terganggu gitu, terganggu interferensinya. Dan bahkan pada satu titik lebih tepatnya titik di sebelah sini ya. Wait, ini di sini. Pada suatu titik harusnya harusnya di kayak gini. Di titik yang di sebelah sini, di titik yang di sebelah sini harusnya terjadi maksimum primer. Terjadi maksimum primer uh, interferensi, interferensi. Harusnya terjadi maksimum primer interferensi. Jadi harusnya tuh ya kayak begini dia lonjak ke atas gitu. Kayak begini yang lonjak ke atas. Ini tuh maksimum primer yang lonjak ke atas ini. Tapi ternyata nih gara-gara si difraksi ininya dia minimum, gara-gara si difraksinya ini minimum, yang terjadi apa? Yang terjadi maksimum primer interferensi di titik ini itu hilang. Hilang. Harusnya di titik sana itu terjadi maksimum interferensi. Tapi gara-gara ada difraksi menyebabkan maksimum interferensi di sini hilang gitu. Dia ketutupan sama grafiknya difraksi. Jadi gitu kurang lebih. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa interferensinya akan terganggu gara-gara adanya difraksi. Itu. Yang dimau sama si soal itu sebenarnya seperti itu. Jelaskan apa yang terjadi pada intensitas penataran interferensi akibat difraksi. Jadi bisa dikatakan bahwa akibat adanya difraksi celah tunggal menyebabkan interferensi celah gandanya ini terganggu. Interferensi celah gandanya terganggu. Bahkan ada sampai terjadi yang namanya kehilangan maksimum primer di interferensi celah ganda. Jadi bisa dikatakan uh, jawaban dari soal ini adalah terjadi maksimum primer hilang. Beberapa maksimum primer hilang akibat adanya difraksi celah tunggal. Nah, tapi interferensi keberapa yang hilang? Interferensi keberapa yang hilang? Nah, untuk menghitung yang mana yang hilang, lihat di sini di grafiknya lagi. Eh, apa namanya? Ini kan aku anggap ini maksimum primer ke nol ya. Ini M maksimum primer ke nol. Ini M sama dengan 1, maksimum primer orde 1. Ini maksimum primer orde 2, misalkan seperti itu. Nah, lihat di sini, maksimum primer di salah satu titik, maksimum primer di salah satu titik, itu berhimpit, M primer berhimpit dengan M primer
atau M maksimal lah ya, M maksimal, M maksimal berhimpit, M maksimal interferensi, interferensi, M maksimal interferensi, interferensi berhimpit dengan M minimum, bentar deh, berhimpit dengan, berhimpit dengan, aduh, bentar, bentar, bentar. M maksimum interferensi berhimpit dengan M minimum, M minimum satu, M minimum satu, M minimum satu difraksi gitu. M minimum satu difraksi begitu. Nah, eh, ya udah, berarti karena dia berhimpit maka bisa kita katakan bahwa nilai dari A sin theta, nilai dari A sin theta sama dengan M lambda. Bentar, gimana dah? Oh ya, oke, oke. Karena kita tahu A sin theta sama dengan M lambda dan D sin theta juga sama dengan M lambda gitu ya. Ini adalah M-nya interferensi ya. M max interferensi, M max interferensi dikali sama lambda. Dan A sin theta ini akan sama dengan M minimum difraksi dikali sama lambda gitu. Dan tadi katanya nilai dari M maksimum tertentu itu berhimpit pada M minimal pertama. M minimal pertama di fraksi. Berarti A sin theta sama dengan satu kali lambda. Ini akan satu kali lambda. Ini akan sama dengan nilai dari D sin theta sama dengan uh, M max I lambda begitu. Jadi kita tuh mau mencari pada maksimum primer keberapa sih? Pada maksimum primer keberapa? Maksimum primer keberapa? Dia itu bakal berhimpit. Kita mau cari seperti itu. Jadi gimana ya? M sin theta, uh, bentar, bentar, bentar. Gue bingung sendiri. Wait. Hmm, kapan nilai dari A sin theta itu sama dengan D sin theta? Jadi gitu sebenarnya. Kapan nilai A sin theta sama dengan D sin theta? Pada M berapa? Pada M berapa A sin theta sama dengan D sin theta gitu. Jadi yang mau aku tuliskan itu adalah pada M max interferensi berapa nilai dari A sin theta sama dengan D sin theta. Gitu. Jadi sebenarnya mau aku tuliskan seperti itu. Pada M max interferensi berapa, nilai dari A sin theta sama dengan D sin theta. Nah, ini akan sama dengan M max, pada M max berapa, pada M max, wait, gimana sih? Bentar, 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 bentar. Bukan begini. Maaf, maaf, maaf. Salah, salah, salah konsep. Intinya itu nanti dapat M max, M max yang terhimpit akan sama dengan D per A. Begitu. M max yang terhimpit akan sama dengan D per A. Bentar, kok aku lupa sendiri ya? Kenapa bisa jadi seperti ini? Oke, jadi sebenarnya itu kita mau mencari eh, maksimum primer nomor berapa sih? Maksimum primer order berapa yang hilang? Gitu. Maksimum primer order berapa yang hilang? Nah, ini adalah maksimum primer yang hilang. Max primer yang hilang. Begitu. Di mana M max primer ini akan sama dengan M max primer yang hilang, itu akan sama dengan D per A. D-nya adalah 0,3 mm dan A-nya adalah 0,1 mm. Nanti dapat M max primernya
kan sama dengan eh, kan sama dengan 3 begitu. Oh, iya 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 iya. Iya. Aduh, ngapain sih begini? Salah salah salah. Oke, jadi kita mau mencari max primer berapa yang hilang. Pada max primer berapa dia berhimpit dengan M minimal pertama. Berarti ini kedua ruas tinggal aku bagi saja, tinggal aku bandingkan, tinggal dibagi begitu. Jadi dapat nilai dari A, ini sin tetanya coret ya kan? A per D akan sama dengan 1 lambdanya coret dibagi sama M max primer gitu. Nah, nanti akan jadi seperti ini. M max primer akan jadi D per A. Begitu. Jadi max primer yang hilang itu akan sama dengan D per A. Max primer keberapa ya? Max primer keberapa yang hilang? Itu ya. Yaitu, yang mana adalah max primer ketiga. Jadi ini yang hilang di sini adalah max primer yang ketiga. Dan karena diminta menggambarkan grafik intensitasnya ya, diminta menggambarkan grafik intensitasnya di sebelah sini, gitu. Diminta untuk gambarkan sketsa pola intensitas. Berarti yang teman-teman perlu gambarin itu cuma yang di sebelah sini saja, gitu. Bakal ada 3 gundukan gitu ya, ada 3 gundukan. Satu, ini yang pertama yang primer dulu, yang paling maksimal itu 0, M sama dengan 0, M sama dengan 1, M sama dengan 2. Sebelum yang M sama dengan 3 itu dia bakal hilang. Jadi harusnya dia ada gundukan di sini, tapi gara-gara dia ketahan sama pola difraksi, maka dia jadinya lurus aja 0 gitu, kayak nggak ada pola difraksi, kayak nggak ada gundukan. Jadi hilang begitu. Begitu sih sebenarnya. Tinggal menggambar ini saja yang perlu digambar. Begitu. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Oh, dari tadi nyala. Oke, teman-teman, eh, kalau nggak ada yang mau ditanyain, aku rasa dicukupkan sampai sini ya. Makasih teman-teman yang udah mendengarkan. Mohon maaf kalau misalkan penjelasannya berlibat atau tidak sulit dipahami. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya, aku free banget kok buat kalian tanya-tanya gitu di line atau di WA juga terserah sih. Gitu. Oke, semangat ya teman-teman UP-nya. Terima kasih sekali lagi. Semoga membantu apa yang dijelaskan hari ini. Semoga bisa mendapatkan nilai yang diinginkan. Oke, sekian. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.